satu lagi mobilnya. Kebakar terus. Si jago merah dengan cepat menghanguskan kantor KPU daerah Kabupaten Labuan Batu Utara. Warga berjibaku memadamkan api serta menyelamatkan mobil yang terparkir di depan gedung yang terbakar. Kantor KPU Labuan Batu terbakar pada Senin sore jam 15.30. Gedung yang terbuat dari triplek ini membuat api dengan cepat membesar. Selain membakar gedung, api juga menghanguskan dokumen serta berkas-berkas penting yang berada di dalam gedung. Hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek dari salah satu ruangan. Kerugian akibat kebakaran ini diduga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Pilkada Jawa Tengah akan diisi oleh sosok-sosok dengan latar belakang yang beraneka ragam. Mulai dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi, selebritas Raffi Ahmad hingga istri Ganjar Pranowo Siti Atikoh akan menyemarakan Pilkada Jawa Tengah pemirsa. Selain informasi ini, kami juga hadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya Pram Senjaya, inilah Kawal Pilkada, kami sampaikan, Anda tentukan. Ya pemirsa, sebagai partai pemenang dalam pemilu legislatif 2024, PKS menyebut jika Anies Baswedan mau didukung PKS, maka wakilnya harus dari PKS. Dewan Pimpinan Pusat telah mengusulkan nama Muhammad Sohibul Iman untuk maju di Pilkada Jakarta 2024 bersama Anies Baswedan. Sebagai partai pemenang dalam pemilu legislatif 2024 Provinsi DKI Jakarta, DPP PKS menilai hal ini pantas jika calon wakil gubernur Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024 diisi oleh kader terbaik PKS. Makanya kami mungkin bisa bersinergi dengan Pak Anies karena Pak Anies sudah dapat dukungan dari PKB ya. Kemudian mungkin dari Nasdem ya. Jadi dengan adanya 3 minimal ini sudah cukup. 1 saja sudah cukup sebenarnya. Dan kami mensyaratkan memang jika ingin mendapat dukungan dari PKS, wakilnya harus dari PKS. PKS tidak bisa mengusulkan paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta sendiri, sehingga perlu berkoalisi dengan parpol lain. Saat ini, PKS memiliki 18 kursi, sementara syarat untuk maju harus memiliki 22 kursi. Jika Anies Baswedan disandingkan dengan Sohibul Iman dari PKS, paslon ini mendapatkan dukungan dari 3 parpol pengusung, yakni PKS, PKB, dan Partai Nasdem. Dari Jakarta, Widya Bayujati, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Partai Golkar juga hingga kini masih belum memutuskan di mana Ridwan Kamil akan berkompetisi. Keputusan akan diambil pada bulan Juli usai survei kedua dilakukan. Kontestasi politik di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat akan diramaikan tokoh-tokoh ternama. Meski nama Ridwan Kamil digadang-gadang bisa memenangkan Pilkada Jawa Barat, namun hingga kini, Partai Golkar belum memutuskan di mana RK akan berkompetisi. Partai Golkar sendiri telah mengirimkan surat tugas kepada RK untuk maju dalam Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Namun keputusan baru diambil pada bulan Juli nanti. Surat tugas dari Partai Golkar kepada Pak RK itu adalah untuk 2 kan, Pilkada Jawa Barat dan untuk DKI. Nah, hasilnya yang mana nanti akan diputuskan setelah survei yang kedua yang sekarang sedang dijalankan. Insya Allah kelar awal bulan ini, ya, awal bulan depan, lalu paling telat akhir Juli sudah diumumkan pencalonannya seperti itu. Selain dari Partai Golkar,
RK juga mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra untuk maju di Pilkada Jakarta. Gerindra juga ingin mengusung RK untuk berpasangan dengan kader internal dari Gerindra. Namun Ridwan Kamil justru dinilai akan lebih realistis maju di Pilkada Jawa Barat, bukan Jakarta. Hampir di semua survei yang dilakukan, RK mendominasi perolehan suara di Jawa Barat. Kini publik menanti keputusan dari Partai Golkar terkait arena pertarungan Ridwan Kamil di Pilkada. Apakah RK bisa melenggang mudah di Jawa Barat atau harus bekerja keras melawan Anies Baswedan di Jakarta? Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi, selebritas Raffi Ahmad hingga istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh akan menyemarakan Pilkada Jawa Tengah. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kawal Pilkada. Masih di Kawal Pilkada 2024 pemirsa, Pilkada Jawa Tengah akan diisi oleh sosok-sosok dengan latar belakang beraneka ragam pemirsa. Nama Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi, selebritas Raffi Ahmad hingga istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh menyemarakan Pilkada Jawa Tengah. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi masuk dalam daftar kandidat bakal calon gubernur dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional menyatakan kesiapannya untuk mengajukan Ahmad Lutfi dalam kontestasi Pilgub Jawa Tengah. Bahkan Partai Golkar menyebut nama Ahmad Lutfi masuk dalam prioritas calon gubernur Jawa Tengah. Sejumlah baliho bergambar Ahmad Lutfi bahkan mulai bermunculan. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Jawa Tengah itu justru mengaku belum membangun komunikasi dengan partai politik manapun. Namun jika benar ia diusung, maka ia siap untuk mundurkan diri dari Polri. Kalau memang itu aspirasi masyarakat yang masyarakat menilai, tetapi selama ini saya masih dinas, ya kita melaksanakan kegiatan dinasnya. Tapi nanti Pak, sejauh ini tadi Bapak udah membangun komunikasi dengan partai-partai politik lain belum sih Pak? Belum. Karena masih menjabat sebagai diusungi Mas sebagai cagup, Bapak berarti akan melepas jabatan dari kepolisian? Ya jelas dong. Atau dalam jangka waktu dekat akan mundur dulu pada kepolisian untuk Nanti cagup? lihat situasi ya. Selain Kapolda Jawa Tengah, bursa Pilkada Jawa Tengah juga akan diramaikan oleh Bupati Kendal, Diko Ganindito. Menariknya, Diko memberi sinyal akan maju dengan selebritas Raffi Ahmad sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah. Nama Raffi dinilai bisa mendongkrak popularitas Diko dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Lantaran hingga kini belum ada nama kandidat yang tingkat popularitas dan akseptabilitas mencapai 75%. Di nama-nama yang beredar, saya kira memang belum ada satupun kandidat yang tingkat popularitas dan akseptabilitasnya mencapai 75% sebelum pendaftaran calon. Artinya inilah PR bagi semua kandidat ke depan, bagaimana mampu mengantongi popularitas dan akseptabilitas 75% selama 3 bulan ke depan sebagai modal awal untuk bertarung. Nama istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, masuk dalam bursa calon wakil gubernur Jateng 2024. Peluang Siti Atikoh masuk dalam kontestasi Pilwagub Jateng 2024 dinilai cukup tinggi. Bahkan istri Ganjar Pranowo ini memuncaki sejumlah survei Cawagup Jawa Tengah. PDI Perjuangan pun membuka peluang untuk mencalonkan Siti Atikoh di Pilkada Jawa Tengah. Namun majunya Siti Atikoh juga perlu mendapat restu dari keluarganya jika ingin maju di Pilgub Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menjadi salah satu calon potensial dalam Pilgub Jawa Tengah 2024 pemirsa. Dan berikut pemirsa kita lihat bersama-sama sejumlah survei terkait elektabilitas nama-nama dalam Pilgub Jawa Tengah pemirsa. Ya pemirsa, di posisi pertama pemirsa dalam survei tertutup kali ini dilakukan survei dari Lembaga Survei dan Polling Indonesia, ada nama Sudaryono selaku Ketua DPD Partai Gerindra berada di posisi pertama dengan perolehan suara 20,7% pemirsa.
Kemudian disusul dengan nama Hendrar Prihadi dan kemudian ada Taj Yasmin Maimun yang saling berkejaran 13,3% dan 13,1%, dan terakhir ada nama Dico Ganinduto sebanyak 8,3% pemirsa. Selanjutnya kita akan melihat di lembaga survei yang lainnya pemirsa. Di nama pertama kita bersama-sama ada nama Irjen Ahmad Lutfi yang disusul dengan ketiga nama dari lembaga survei sebelumnya yang sudah ada. Dengan perolehan suara Ahmad Lutfi ini mencapai 29,8%. Kemudian disusul dengan Hendrar Prihadi sebanyak 22,3%. Dan tipis sekali dengan Pak Sudaryono 20,9%. Kemudian ada nama Dico Ganinduto juga di 14,6% dan tidak menjawab sebanyak 11,4% pemirsa. Kalau tadi dari Gubernur Jawa Tengah kita akan melihat di grafis salah satu ini yang cukup menarik dan mencengangkan, ada nama Ibu Siti Atikoh yang digadang-gadang akan masuk ke dalam bursa Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 30,4%. Seperti kita ketahui, Siti Atikoh adalah istri dari Ganjar Pranowo yang sempat berkontestasi dalam calon presiden tahun ini pemirsa. Kemudian disusul dengan Taj Yassin Maimun sebanyak 22,7%. Kemudian ada M. Yusuf Kuldori sebanyak 17,1%. Dan ada Kashita Ariwika 13,2% pemirsa, dan calon lainnya 9,4%. Dan jumlah polling dan survei ini masih fluktuatif pemirsa hingga akhir tahun nanti seperti apa. Kita akan melihat bersama-sama bursa Pilgub Jawa Tengah akankah seramai dengan survei pada kali ini pemirsa. Ya pemirsa, KPU Bangkalan mulai laksanakan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada 2024 mendatang. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, sederet selebritas diprediksi akan menamaikan pemilihan kepala daerah 2024 pemirsa. Beberapa di antaranya bahkan telah resmi didukung partai politik. Tak berbeda dengan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 diprediksi akan diramaikan oleh tokoh selebritas. Terbaru, komika Marcel Widianto resmi diusung Partai Gerindra untuk maju dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan. Marcel akan disiapkan sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Marcel dipilih salah satunya karena mewakili sosok anak muda yang punya daya juang tinggi. Pengusungan ini sekaligus menjadikan Marcel sebagai salah satu kader Partai Gerindra. Penyanyi Krisdayanti juga tengah bersiap ikut dalam Pilkada. Anggota Komisi 9 DPR RI 2019-2024 ini telah bertekad bulat maju menjadi bakal calon wali kota Batu, Jawa Timur. KD telah menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai calon wali kota Batu ke DPC PDIP Kota Batu. Musisi Ahmad Dhani pun tak ketinggalan. Mantan suami Maya Estianti ini disiapkan Partai Gerindra untuk maju dalam Pilkada Kota Surabaya. Ahmad Dhani kini duduk di kursi parlemen usai menang di Dapil Jatim 1 pada pemilihan legislatif 2024. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Siti Rahmawati atau Siti KDI juga percaya diri ikut Pilkada 2024. Siti digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Polewali Mandar mendampingi Sekda Polewali Mandar Andi Bebas Manggazali. Siti pun rela pulang kampung demi keseriusannya dalam kontestasi ini. Selebritas Raffi Ahmad juga kencang diisukan akan maju dalam Pilkada. Raffi mendapat sinyal positif akan diajak Bupati Kendal Diko Ganinduto maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah. Namun ketika kembali dicecar awak media, Sultan Andara ini terkesan enggan menanggapi. Terjunnya artis atau selebritas dalam kontestasi politik bukan fenomena baru. Mereka yang dulu hanya dikenal lewat karya dan penampilan mereka di dunia hiburan, kini banyak yang telah duduk di kursi eksekutif maupun legislatif. Pengamat politik Henry Satrio menilai, pencalonan artis dalam kontestasi politik adalah hal yang wajar, karena telah memiliki modal popularitas yang lebih maju ketimbang elektabilitas. Meski demikian, popularitas bukanlah jaminan bagi para pesohor bisa memenangkan pilkada. Jikapun akhirnya mereka terpilih, diharapkan para pesohor ini juga memiliki kapasitas untuk memimpin daerah mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, KPU Bangkalan mulai melaksanakan pencocokan dan penelitian untuk pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada 2024 mendatang. Kegiatan kali ini menyasar pemilih pemula dan penyandang disabilitas.
Proses optimalisasi pemuktahiran data pemilih ini dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Bangkalan, Madura. Mereka pun turun langsung ke kampung-kampung, mendatangi setiap rumah warga setempat. Coklit dan Patarli kali ini menyasar pemilih pemula dan penyandang disabilitas. Berdasarkan data yang ada, jumlah pemilih hasil sinkronisasi di Kabupaten Bangkalan sebanyak 768.000 lebih pemilih. Teman KPU juga mengakomodir rekan-rekan disabilitas karena hak pilihnya adalah sama, semua sama, harus dicoklit dan nanti memiliki hak pilih di Pilkada 27 November mendatang. Dalam proses kali ini, KPU Bangkalan melibatkan hampir 3.000 petugas. Banyak petugas yang turun guna mempercepat pendataan dan pemutahiran data pemilih. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarhawi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, KPUD Bangkalan, Jawa Timur juga resmi meluncurkan maskot Pilkada Bangkalan 2024 berupa ayam gaok yang diberi nama Bang Jago, pemirsa. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Pram Senjana, kerabat kerja petugas, pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Peluncuran maskot resmi Pilkada Bangkalan 2024 digelar di pelataran parkir Stadion Gelora Bangkalan Senin malam yang dikemas dengan pertunjukan musik yang dihadiri ribuan orang. Penentuan maskot ayam gaok ini dipilih melalui sayembara terbuka ke masyarakat sebelumnya hingga akhirnya menjadi pilihan utama. Ayam gaok tak hanya dipilih sebagai maskot, namun juga diberi nama yakni Bang Jago yang merupakan akronim dari Bangkalan Jangan Golput. Diketahui, rumpun ayam gaok merupakan hasil persilangan antara ayam hutan merah dengan ayam asli dari Pulau Poteran, Madura. Sehingga rumpun ayam gaok dianggap sebagai ras asli ayam lokal Madura. Merupakan sangat cocok sekali, karena apa? Ayam gaok itu adalah ciri khas ayam khas asli Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Dan semoga pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini mengacu pada kearifan lokal sehingga bisa terlaksana dengan tertib, aman, jujur, dan adil. Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan akan digelar pada 27 November 2024 yang merupakan bagian dari Pilkada serentak. Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih dalam daftar penduduk potensial pemilih hasil sinkronisasi dari Kabupaten Bangkalan sebanyak 768.000 lebih pemilih. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarhawi, iNews melaporkan.